Ya, pemirsa, kembali di Aini Siang, sesosok jasad pria ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di Kali Anak Ciliwung, Jalan Menteng, Jakarta Pusat. Belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Pria tanpa identitas, diduga berusia 40 tahun ini, ditemukan mengambang, tidak bernyawa, tersangkut di antara tumpukan sampah di aliran Kali Anak Ciliwung. Jenazah ini kondisinya sudah mengeluarkan bau busuk dan diduga telah meninggal dunia sejak 2 hari yang lalu. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh petugas Dinas Tata Air saat tengah mengevakuasi sampah yang tersangkut di tali penyekat aliran air. Hingga berita ini disampaikan, belum diketahui pasti penyebab tewasnya korban. Ciri-ciri jasad pria ini yaitu rambut keriting dan berkulit hitam. Jasad pun telah dievakuasi petugas penyelamat damkar untuk dibawa ke kamar jenazah RSCM Jakarta. Tugas kebersihan tata air ingin angkat sampah, ditemukanlah jenazah korban. Terus itu tepat pukul 8.24 pagi. Itu penemuan mayatnya ada di mana, Bang? Di ujung di antara sampah-sampah. Ada di bawah di air, di Pak? bawah sampah-sampah. Oh, gitu. Itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Sekitar umur berapa, Bang? Umur 40-an. Itu ada beban, ada bekas, ada pukulan, Nggak ada. Itu membusuk, Bang? Ya, membusuk. Diperkirakan berapa hari, Bang? 3 sampai 2 hari. Memasuki hari pertama penerapan ganjil genap di Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta terpantau ramai lancar. Mayoritas pengendara telah mematuhi aturan ganjil genap di jalan protokol ibu kota ini. Mayoritas kendaraan di kawasan Sudirman sudah mematuhi penerapan ganjil genap walaupun ada sejumlah kendaraan yang masih melanggar. Penerapan sanksi pun belum diberlakukan. Kendaraan yang melanggar hanya diminta untuk putar balik. Sanksi elektronik juga belum diberlakukan selama 5 hari ke depan. Penerapan ganjil genap dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Untuk pemberlakuan ganjil genap ini berlaku selama 5 hari ke depan hingga tanggal 16 Agustus mendatang. Ya, pemirsa, ada 8 ruas jalan di Jakarta yang sudah memberlakukan sistem ganjil genap. Dan berikut di antaranya, pemirsa. Ada di Jalan Sudirman, kemudian Jalan MH Tamrin, Jalan Merdeka Barat, Majapahit dan Gajah Mada, selanjutnya di Jalan Hayam Wuruk, dan Jalan Pintu Besar Selatan. Dan ada pula di Gatot Subroto, pemirsa. Selain pemberlakuan ganjil genap, ada juga sistem patroli yang berlangsung di 20 kawasan dengan pengawasan selama 24 jam. Terakhir, pemirsa, petugas juga akan memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional. Jalan akan ditutup atau akan dialihkan jika terjadi kepadatan lalu lintas, kerumunan dan juga kerumunan massa. Dan pemirsa, kita akan pantau situasi lalu lintas di Jalan Sudirman Tamrin bersama rekan kami Kevin Pakan di sana. Halo, selamat siang Kevin. Apakah penerapan ganjil genap di hari pertama ini sudah terjadi kepadatan di sana? Silakan Kevin. Ya, selamat siang Pram dan pemirsa. Memang benar sekali bahwa mulai hari ini Polda Metro Jaya mulai memperlakukan sistem kebijakan ganjil genap di kawasan DKI Jakarta, di mana kebijakan ini dilakukan setelah berakhirnya dari masa penyekatan di 100 titik di kawasan Jabodetabek pada hari kemarin. Dan memang benar sekali seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk penerapan sistem ganjil genap ini hanyalah diperuntukkan untuk 8 ruas titik di kawasan DKI Jakarta.
Dan memang terkait adanya pelanggaran-pelanggaran, tadi kami sempat bertanya kepada Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Yogo, yang mengatakan bahwa untuk pelanggaran di masa PPKM ini, di penerapan ganjil genap ini tidaklah diberlakukan untuk sanksi hukumnya, mengingat ini hanyalah untuk menekan mobilitas warga. Maka tadi Sambodo menyebut bahwa untuk penindakan baik secara manual atau secara tilang secara langsung maupun secara tilang elektronik ini belum diberlakukan selama masa penerapan ganjil genap ini selama masa 5 hari ke depan, maksud saya. Dan juga terkait arus lalu lintas, dapat kami informasikan pada siang hari ini terpantau ramai lancar, baik dari arah Blok M menuju arah Sudirman maupun dari arah Asia Afrika yang akan menuju ke arah Sudirman. Ini terpantau ramai lancar, terpantau kondusif. Sejak tadi pagi hingga pada siang ini kami tidak melihat adanya kemacetan yang cukup signifikan. Maka kami melihat bahwa untuk para pengendara khususnya yang berada atau yang melintas di kawasan ini sudah mengetahui dengan adanya sistem ganjil genap ini. Dan juga tadi ada hal yang menarik yang kami lihat adalah untuk kendaraan sepeda ini juga dilarang untuk melintas di kawasan ganjil genap. Tadi pihak kepolisian mengatakan bahwa untuk bersepeda sebenarnya ini cukup bagus karena menyehatkan, namun ini sangatlah berbahaya mengingat ini dalam masa PPKM, maka diminta untuk para pengendara sepeda ini untuk bisa keluar dari jalur yang menerapkan sistem ganjil genap ini. Dan juga ini kami melihat untuk sistem sanksi atau maksud kami untuk membuat atau mengarahkan kendaraan yang di luar di tanggal genap pada hari ini cukup disiplin, cukup tegas, karena kami melihat tadi ada beberapa kendaraan yang memang ini sempat memaksa masuk, ini langsung diminta untuk keluar dari Jalan Sudirman ini. Dan juga tadi pihak Dirlantas Polda Metro Jaya juga mengatakan bahwa untuk penerapan sistem ganjil genap ini mengikuti kebijakan dari PPKM level 4. Di mana kebijakan PPKM level 4 nantinya akan diperpanjang, maka tidak menutup kemungkinan untuk penerapan sistem ganjil genap ini akan juga diperpanjang mengikuti sistem atau penerapan PPKM level 4. Dan juga tadi kami sempat bertanya terkait apakah nantinya untuk penerapan ganjil genap ini bisa dilakukan secara lebih lama begitu, karena kalau kita melihat ini hanyalah dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam, ini apakah bisa diperpanjang begitu sampai pukul atau hingga jam 12 malam. Tadi kami bertanya bahwa ini akan melihat situasi di lapangan pada beberapa hari ke depan, bila mana pada penerapan ganjil genap pada saat ini nanti adanya penurunan angka COVID yang cukup menurun, maka ini dapat dipastikan bahwa ini dapat efektif begitu untuk penerapan sistem ganjil genapnya. Pram. Nah, berdasarkan pantauan Anda di lokasi dari pagi hingga siang hari ini, apakah ada pelanggar, lalu misalnya harus diputar balik, apakah STRP itu berlaku, bisa diloloskan seperti itu? Ya, benar sekali Pram dan pemirsa, bahwa tadi kami juga sempat bertanya terkait dengan STRP, di mana tadi pihak dari Dirlantas Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa untuk STRP selama masa PPKM level 4 ini masih tetap diberlakukan, namun tidak untuk pada pengecekan di sistem ganjil genap ini. Tadi pihak dari kepolisian menegaskan bahwa untuk STRP ini hanya diperuntukkan untuk mobilitas warga yang akan masuk ke kantor-kantor mereka, di mana ada pengecekan di kantor-kantor mereka. Namun pada saat sistem ganjil genap atau di jalanan seperti ini hanya diperuntukkan untuk melihat dari plat nomor saja. Namun dari pihak kepolisian tetap menghimbau bahwa tetap bisa membawa begitu surat STRP, karena saat ini masih dalam masa PPKM yang mana tetap diwajibkan untuk membawa surat-surat keterangan untuk bekerja. Pram, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih banyak Kevin Pakan atas informasi ini. Semoga informasi tadi juga memudahkan pemirsa yang besok akan bekerja untuk bersiap-siap. Ya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diterapkan skala kecamatan. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran tatap muka dapat digelar sesuai dengan kategori PPKM kecamatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar sekolah tatap muka bisa segera dilakukan di Jawa Barat. Namun pembukaan sekolah harus tetap memperhatikan aspek penularan COVID-19 di wilayah masing-masing. Untuk itu, Kang Emil telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diterapkan skala kecamatan. Nantinya, kecamatan dengan PPKM level 1 dan 2 dapat menggelar sekolah tatap muka.
Jadi kalau hari Rabu ini Pak Menko meloloskan usulan Jawa Barat yang memang akan diberlakukan nasional, PPKM berbasis kecamatan, insya Allah tatap muka itu akan segera hadir. Feeling saya sih setengah Jawa Barat bisa tatap muka. Jika usulan PPKM skala kecamatan diterima pemerintah pusat, Ridwan Kamil meminta agar sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka wajib menerapkan protokol kesehatan dengan ketat untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi kembar Siam harus jalani operasi pemisahan dengan biaya 1,5 miliar rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Bernadetta Ginting. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Siang.